Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatadhakkaru liqaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Sadaqallahul azim. Jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di tempat ini pada malam hari ini mengikuti takziah atas kumpulannya rahmatullah Bapak, guru kita, saudara kita, kakak kita, Kiai Prambus Kiai Haji Jamaluddin Abdullah yang selama ini menemani kita semua, terutama warga pesantren Al-Junaidiyah. Rasanya kepergian beliau masih sangat diharapkan sebenarnya bersama-sama kita. Umur kurang lebih 64 tahun, memang sudah lebih dari umur Nabi, tetapi masih banyak ulama-ulama kita lebih jauh umurnya dari beliau itu. Umur beliau kurang lebih 77 tahun, kira-kira begitu, 73 ya. Karena itu kita sebenarnya masih sangat mengharapkan keberadaan beliau bersama-sama kita. Tapi ajal yang telah ditentukan oleh Allah, tidak ada yang bisa mengelakkannya. Anak beliau masih butuh nasihat dari beliau. Istri beliau masih butuh bimbingan yang mesra dari beliau. Umat Islam masih butuh dakwah yang pasti dari beliau. Kita saudara-saudaranya sama-sama, kita semua masih butuh canda dari beliau. Beliau candanya luar biasa. Di mana kita ketemu, saya pribadi selalu memberi kesan yang luar biasa. Dan yang paling banyak diucapkan itu, siaganya nakta, tak lupa, kita sampai BJP, Indona. Saya nggak tahu apakah doanya itu yang menyebabkan almarhum istri saya berpulang. Tapi jawaban saya, kena Ustaz nama kaloromi nareko dua sandre di bawah paling slow mopi saya itu nak Ustaz tapi lo mau pak sedih itu canda beliau. Dimana ketemu selalu ada kesan seperti itu, apapun dalam formal selalu bercanda. Nah ini yang saya katakan bahwa canda beliau masih kita harapkan sebenarnya, yang memberi suatu inspirasi buat kita semua. Tapi tentu keyakinan kita bahwa apa yang terjadi sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada saudara-saudara, kepada ibu, kepada anaknya yang ditinggalkan. Mereka kamu pada lena tahu dino dena kulle masarangi dena kulle mati. Jadi beliau sudah habis rezekinya memang ini. Rezeki yang pertama bagi umat manusia adalah air setitik, dan rezeki yang terakhir juga adalah air. Diberikan waktu mati, narik kong kemopa, dalik narik. Karena itu kita yakin sungguh-sungguh, termasuk kita semua dari keluarganya, yakinkanlah dan seluruh warga pesantren Nabi dan semua kita, termasuk IAIN
dan lama kita bersama-sama beliau, tentunya kita yakin bahwa menurut habis rezekinya, karena itu tugas kita melepaskan dengan penuh kerelaan menghadap kepada Rabbul Izzat. Bapak dan saudara-saudara sekalian, disinilah diperlukan makna kesabaran yang disampaikan tadi oleh Bapak Bupati. Tapi yang saya maksudkan sabar itu, hakikat sabar adalah optimisme. Itulah hakikat sabar. Ketika kita di dalam mendapatkan sesuatu, kita optimis, lepas dari itu. Karena itu anak-anakku, adik-adikku bersama anaknya dan istrinya, mari kita optimis hidup. Kalau optimis menghadapi kehidupan kita, sekalipun beliau tidak ada, begitu juga warga dia optimis hidup mengembangkan pesantren ini sekalipun beliau tidak ada. Itulah hakikat kesabaran, dan mana hakikat itulah yang kita ambil dari asal ciptaan kita. Mengapa manusia diciptakan dari tanah? Mengapa tidak diciptakan dari air yang dirasakan manfaatnya? Bahkan awal rezeki yang pertama adalah air, dan insya Allah rezeki yang terakhir adalah air. Mengapa manusia tidak diciptakan dari air, tapi kita diciptakan dari tanah? Ternyata rahasia yang sangat besar adalah karena tanah itu memiliki sifat kesabaran yang luar biasa, dan manfaat yang memberi manfaat yang luar biasa dalam kehidupan ini. Kesabarannya diurut tayi dia macai, dicacung dia macai, dibingkung dia macai, ya kan? Bahkan biasa dibingkung, nawale itu nasabak tanah, nawale nasabak anu akiluna. Dari tanah tumbuh semua apa yang dibutuhkan makhluk Allah di atas persada bumi. Itulah maknanya. Bumi manusia itu salah satu maknanya. Kalau ditelusuri dari makna hakikat sesungguhnya, manusia diciptakan dari tanah. Awalnya Nabi Adam, agar manusia itu bisa memiliki sifat kesabaran dan sifat manfaat dalam kehidupan ini. Indah hidup ini bapak-bapak dan anak semua, kalau kita bisa memberi manfaat dimanapun kita berada. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna kepada semua manusia. Tetapi sesungguhnya bukan saja semua manusia, semua makhluk kita dirasakan manfaatnya. Mungkin kita pernah membayangkan ketika kita meninggal dunia, kita berharap bukan hanya manusia yang menangis. Kalau tadi Pak Jamaluddin banyak orang menangis, saya sendiri sempat meneteskan air mata ketika membuka kepalanya dengan penuh wajah yang luar biasa menurut saya. Tentang sempat meneteskan air mata. Dan memang kita harapkan itu, bahwa kita hari di dunia ini disambut dengan ketawa, dan kita berharap diantar dengan tetesan air mata. Dena tugaga bangsa Cilakata tuo ngareko lahir di dunia macam mana yang mureta ambota anata neneta, tapi senna mate ki macam mana tu tahu alhamdulillah takut mate mani deni gaga lokal rimpai ho asila kapat. Kita berharap bahwa ketika kita mati, menangis bukan saja manusia sama manusia menangis, tapi apa yang pernah disentuh dalam kehidupan kita ini bisa menangis. Dalam suatu kitab yang baru saja saya baca bahwa ternyata tanah itu menangis dua tempat ketika meninggal orang yang pernah menginjaknya. Yang pertama, tanah menangis ketika orang yang menginjak, yang selalu menginjak pergi berjamaah di masjid. Tanah yang selalu diinjak, makanya Nabi menganjurkan
lain yang pergi, lain yang diinjak kalau kita pulang. Lain yang diolah joka, lain diolah lisu. Supaya mati tadi, maju tadi. Dia gagam yang malijai makhluk yang mulia dari dia untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Masya Allah. Saya kira Pak Jamaluddin dengan beberapa langkahnya selama ini ke masjid, andai kata kita lihat tanah yang ada di sekitar ini, bukan saja kita menangis, tapi itu tanah juga menangis karena kepergian beliau. Insya Allah. Karena itu Bapak-bapak dan saudara, yang kedua, tanah menangis ketika orang meninggal dunia yang selalu menginjaknya ketika dia pergi, mendengarkan kalimat Allah diucapkan, termasuk taziah. Apa yang menginjak tadi, motor apa, pasti menangis ketika kita meninggal dunia, karena tidak ada lagi orang yang selalu menginjaknya untuk pergi mendengarkan kalimat Allah. Insya Allah Jamaluddin bersama-sama dengan itu insya Allah akan merasakan apa yang dia alami. Yang ini turilino paitawana payuwana engkau tahu tuh lino po akhirat. Nah kita semua ini insya Allah turilino tak nasabah masapa kidale halala engkau dipandringin keluarga tak tuh akhirat tak nasabah ibadah atau kesimane ini juga dimiliki oleh Bapak Kiai kita, guru kita Jamaluddin. Yang kedua, ada orang yang mati tapi tetap hidup. Mati ini tapi tumuti. Makin mati ini jasmanianya, tapi tumuti hakikatnya. Andai guru kita Jamaluddin mati ini jasmanianya, pura ni rori lembat denre, pada lismani ni poli di tanah ini. Boleh di alam makanna, tapi insya Allah sepanjang masa akan hidup namanya. Ilmunya yang pernah diajarkan akan hidup selama-lamanya. Namanya terkesan dan terkenang, khususnya pada alumni Al-Junaidiyah ila akhir zaman. Itu artinya kelompok kedua, tuol mati, tapi tuol mopi lahirna. Engkau tahu, tu mopi tapi mati ni lahirannya. Tumupi tapi pada hakikatnya mati. Kon ka tahu nenek membektalag dia pona nak kedai ropona tanah mati nenek lahirannya ya tu mati. Kon ka guru membektalag mau pak guru nak kada mana na guru na tanah mati guru taru hak lahirannya itu tua hakikatnya mati. Kung ka guru masih kilala mabiri nilai, ena rajin malas uang, mendungok turu apa guru, akhirnya na guru na, tanah guru mati guru tunggatir, lahiran na itu mati, itu hakikatnya mati. Hadirin yang berbahagia, kelompok keempat ada orang yang mati dunianya, mati itu akhiratnya. Kumati ini pulih lemah. Dia nak gagarin ngerang aseng-asengna, tapi mana ni selesai. Nari dia takut tentang batu. Tapi kau aju tabu ni ditorangi, capu yang ronda. Dia gagarin ngerang. Ini kita tidak mau. Koto mati na, mati toni. Mati toni asetta. Pada kita kenal dalam sebuah pepatah, manusia mati karena jasanya. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan jasa. Inilah yang kita harapkan semua, dan saya yakin Guru Tak Jamaluddin alhamdulillah memiliki sifat itu. Paling tidak mati lahiranna, wetuna tua lahiranna, tua akhiranna, dan mati lahiranna tapi tua hakikatnya. Kita semua sebagai guru, ini yang menjadi harapan kita semua. Mari kita dari sesariya ini oleh kata
Ningrat tahu jasa-jasa apapun yang pernah kita lakukan di dunia. Padahal itu agak dari kurisalai lino atau disini jabatan jabatan dari gagal menyerang ini cipta dia gagawan saja. Mungkin mencari warik tiga, tinggal warik tiga. Kamu kalau menyerai jasa, yang boleh dilubang di Allah Taala. Oke tu curi matu akhirnya kamu boleh gawona. Warit tiga kasih dia madu di kampus bukan kedai warit tiga sih di pori warit di kampus kata betul dia malah semua amal jabatan mari kita berusaha setelah ditinggalkan ada kenangan yang diingat oleh orang-orang di belakang kita, tapi ini tidak mudah, tapi juga tidak mustahil tidak terwujud. Maka melalui kesempatan ini, mari kita ikuti beliau. Saya sama-sama di Senat selama 21 periode ini. Itulah candanya yang selalu kita ingat. Bahkan kemarin waktu pemilihan ketua Senat dengan Gurukta, dia masih mengusulkan ini kapan dipikiriki Gurukta sarjana sebab malah salah asan. Masa malah salah asan ini dia natale mengusulkan tidak sempurna karena candanya beliau saya jawab kuma masalah asai narik kupumuhi diajak nanti terteri beliau dulu saya siap membantu beliau begitu kira-kira dan banyak candanya waktu itu tapi saya sudah lupa dan karena itu yang sangat berkesan dalam kehidupan kami beliau. Karena itulah suatu hadis yang mutabar yang kita bisa jadikan dasar bahwa iza farakal ruhu wal badan dari kumasarani lino el masarani kubuai na nyawai ya. Iza faraka ini saya lupa sedikit maaf karena baru saya baca tadi. Iza farakal ruhu wal badan dari kumasarani nyawai nawatakale Nudia minas samai selasu sahihatin mengulini boleh dilangi telur suara ini analami yang mana atau materi dan insyaallah nalami gurukta memuari amalannya doa kita semua dia bisa menjawab dengan baik. Ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, atarakta dunia amit dunia tarakatkan. Apa kamu yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kamu? Apakah kamu meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kamu? Dalam penjelasan selanjutnya bahwa seharusnya kitalah yang meninggalkan dunia, karena kalau kita meninggalkan dunia engkau mutu jasa-jasa ditaruh. Ada itu kesannya yang kita tinggalkan. Padahal itu gagal bangsa sedikit tahu Kona salai itu lana tahu boleh dipapani talumpani. Nani benegana taruh kesan kesakuro. Ya kan? Nala menemani cari-cari yang nala menetong. Kepulih mapani bulana tahu mana itu bawa natai. Degana taruh itu pemilih sabu pun tak boleh. Dia itu gagal bangsa cilaka. Jadi kalau kita yang tinggalkan dunia, insya Allah engkau tuh ditaruh ada kenangan yang kita tinggalkan. Tapi kalau dunia meninggalkan kita, capu kita. Nalamanin. Jadi tadi mate itu, mate jasmanianya, mate itu rohanianya. Dia gaga peringara, dia gaga jasa-jasa nariko elino salai. Tapi kalau kita salai lino, insya Allah engkau mau ditaruh di lino, engkau mau ditaruhangi makhluk lain yang akan dinikmati dalam kehidupan kita kalau ketika kita tidak ada. Yang kedua, ya benar Adam, ajama'ta dunia amit dunia jama'atkah ang padepung galino ikumuga padepung lino atau lino padepung upana
na idi pada pungi lino, idi mutu makuasai. Na ko idi makuasai, engkau mutu waktu dipakai beribadah di dalamnya. Tapi kalau dunia pada pungi ki, dek gaga waktu ibadah, pamula ele, disalai bulata, tamalo roe di kantor dek gaga sempajang, tama sarai mapatabi domi barak kau. Tamu mengari bielin panan pau, tama isai, dia isai kelem pasi agis nopo, bagau sobo. Dia nama gag mat dome ki, tapi aja tuh rumah dome kutu sempajangin dia. Kupul mas sempajang ti kultu ya dome, lo kita mas sempajang, kau dia mas sempajang, atama dia masih macam ke, kuturangi kerbah, masih ini kisah jadi pas sempajang, mata leceh-leceh kisah. Inilah kalau Anda mengumpulkan dunia seperti itu yang kita, kalau dunia mengumpulkan kita, dia gagah riasan, dia nancagi tujuan akhirat kita, padahal kita tahu bahwa tujuan ini hidup akhirat. Dalam Al-Quran yang dibaca tadi, siapa ya? Apa yang baca tadi itu? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ini padoni pun Allah Ta'ala al-maut. Mestinya atungnya dulu nama tinggi. Ternyata rahasia yang sangat besar adalah karena tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia tujuan hidup kita. Tidak padoni pun Allah Ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita sadar bahwa amal yang akan kita peruntukkan adalah tujuan akhir kita, yakni akhirat kita. Nggak ada artinya hidup ini kalau hanya di dunia kita bahagia, lalu kita tidak bisa peruntukkan untuk hari akhirat kita. Apa arti hidup ini kalau hanya dunia semata-mata kita cari? Oleh karena itu, jangan kita mau menjadi kita yang mengumpulkan dunia, tapi kita jangan dunia mengumpulkan kita, dunia menguasai kita. Dalam hadis kursi jelas sekali, kita sering dengar, sering baca. Di dalam hadis mengatakan maaf saya lupa hadis itu, hadis kursinya. Ya, yang ketiga, maaf saya lupa di sini, nanti mudah-mudahan sebentar. Yang ketiga, akatal tad dunia, amis dunia katalatka. Apakah kamu yang membunuh dunia atau dunia yang membunuh kamu? Sebenarnya hampir sama semua. Apakah kamu yang membunuh dunia atau dunia yang membunuh kamu? Kalau kita yang membunuh dunia, insya Allah kita taklukkan segala-galanya demi kemaslahatan kita. Bisa ditaklukkan kambing kerbau yang begitu besar, kuda yang begitu besar, mobil yang begitu besar, kita bisa taklukkan karena kita yang membunuhnya. Tapi kalau kita dibunuh, maka kita akan menjadi takluk di atas dunia ini. Apa yang namanya dunia? Dunia adalah madana yang dekat kepada kamu, yang selalu kita lihat, yang selalu kita rasakan semua. Karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita selalu berusaha mengikuti jejak beliau. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kepergian beliau menjadikan kita sadar sesungguhnya bahwa boleh ngajar tadi gagal yasin apa tabi mana-mana. Dan saya sudah rasakan sebenarnya kalau kita dikenakan musibah luar biasa, saya sendiri goyang matu biasa. Matena ibu biasa mau pengajar pahari segoda segi mata. Jadi kau matenya kina sebab dia gagal ala lisu. Oleh karena itu memang ajaran kita bagus sekali dengan takziah itu. Kalau tidak ya kita bisa 3 malam itu tidak bisa tidur kita. Ya. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan ada 3 golongan, siapa yang memperolehnya itu, siapa yang mendapatkannya itu, maka dia mendapatkan ketenangan di dunia. Yang pertama adalah as-sabr
Fasabru bil balai, ya sabar kalau dia kena musibah. Wa rida fil qada'i, dan reda ketentuan Allah. Termasuk semua ini kita reda dengan ketentuan Allah. Wa du'a sokai, doa ketika kita senang. Banyak orang berdoa nanti kalau dia susah, nanti kalau mau lulus anaknya berdoa, tapi ketika dia senang tidak berdoa, lupa berdoa. Maka untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, insya Allah kebahagiaan dalam hidup ini, ketika kita mendapatkan musibah kita sabar, dan ketika kita mendapatkan bala rida fil qada'i, reda terhadap ketentuan Allah. Seperti kematian beliau ini ada ketentuan Allah, tidak ada yang punya skenario sedikit-sedikit. Tanya lah sama pamati, dan nyato ICU mampatuh, tapi pengalata lama pamati. Suatu ketika malakal maut, ketika iza marada, apabila malasi anak buang Nabi Adam, mungkin malakal maut kereekuan panna walanya wane roh di Allah Ta'ala tading perintahku layak suruh ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun, tading perintahku kudega perintahku normal asa jatuh walai. Ketika kita dengar tadi bahwa itu sebab saja memang demikian adanya. Jadi mata malah kalau mau kudega ada perintah Allah Ta'ala dia nalai pada lasana taube mati engkau tu dia mati. Inilah namanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita reda menerimanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini, pertama kepada seluruh warga Al-Junaidiyah, mari kita optimis menghadapi cobaan ini, dengan optimis menghadapi perjuangan kita ke depan untuk mengembangkan Islam lewat dengan pesantren Al-Junaidiyah ini. Sekian dan terima kasih.